Halo, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Audrey Malika Sitepu dengan NIM 2014011131 dan saya sendiri dengan NIM yaitu Cindy Brigita Borusiotang dengan NIM 2014011111. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemakaian dari aplikasi Orange Data Mining. Di sini kami memakai aplikasi yang bernama Orange. Nah, yang pertama yaitu adalah Orange ini merupakan aplikasi yang berguna untuk visualisasi data open source, yang dimana dia akan dapat melakukan analisis data secara eksploratif dan visualisasi data secara interaktif. Nah, di sini adalah pengenalan mengenai aplikasi Orange. Yang pertama itu di sini ada yang namanya main menu. Yang dimana main menu ini terdapat file, edit, view, widget, window, options, dan help. Yang dimana fungsinya adalah sebagai perintah dasar dalam pemakaian aplikasi Orange. Seperti file, nanti ada bagian dari new, open, save, bahkan quit. Dan begitu seterusnya sampai dengan help. Kemudian di sini ada widget menu yang dimana terdapat data, transform, visualize, model, evaluate, dan unsupervised. Yang dimana nantinya widget menu ini berisi sekumpulan widget yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada data mining. Contohnya seperti ada pada data ada yang namanya file, CSV file import, datasets, SQL table, atau bahkan pada model. Di model itu terdapat misalnya ada model konstan, model celebrated learner, ada model KNN, sampai nanti dia pada unsupervised. Contohnya seperti distance file, correlations, commits, dan sebagainya. Kemudian, pada bagian bawah ini disebut dengan workflow customization, yang dimana nantinya berisi tools yang berfungsi untuk memperjelas workflow atau alur kerja yang akan dibuat. Ini ada seperti show workflow, properties, align widgets, grid, ada nambahkan teks, kemudian ada menambahkan tanda panah arrow, annotation, kemudian ada nge-freeze supaya tidak berjalan programnya dan bahkan untuk show help apabila kita mengalami masalah pada saat pembuatan di aplikasi Orange nanti. Kemudian di bagian tengah ini, di bagian tengah yang putih bersih ini merupakan bagian dari workflow canvas yang dimana nanti fungsinya yaitu tempat widget-widget ini diletakkan sehingga membentuk suatu rangkaian yang ingin kita rangkai. Seperti kita praktikan, yang pertama di sini kami memakai bagian dari widget menu yaitu data yang dimana kami memakai file yang dimana kita dapat apabila kita ingin meletakkannya pada workflow canvas, kita klik saja, kemudian kita tarik, dan kemudian kita letakkan di mana yang tempat yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya mau hapus, tinggal delete aja tombol hapus pada laptop atau komputer kita. Di sini file ini berfungsi untuk membaca data yang ada pada penyimpanan kita. Kemudian, di sini ada namanya CSV file import. Di sini kami menggunakan CSV file import yang dimana fungsinya adalah menjelaskan spesifik text file yang akan kita gunakan nanti. Kemudian ada data table. Kemudian di sini ada data table. Maaf, sebentar. Di sini ada data table yang berfungsi untuk memberikan informasi ataupun membentuk tabel yang akan kita inginkan. Kemudian di file ini terdapat, kita klik. Di sini nanti terdapat jenis file yang akan kita gunakan. Nah, pada aplikasi Orange ini, file yang kita gunakan itu sudah disediakan oleh aplikasinya sendiri. Seperti kita klik bagian ini. Dan di sini ada browse selected sampai dengan zoo.
Nah, kita mau memakai yang namanya iris tab, kita klik iris tab, kita klik open. Nah, di bagian dataset iris tab ini ada 5 bagian seperti sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan juga bagian terakhir iris. Yang dimana yang paling penting yang jika kita ingin menggunakan atau kita ingin jadikan targetnya nanti atau yang ingin kita jadikan tujuan nanti kita ubah role-nya menjadi target seperti ini target. Selainnya itu feature. Kemudian kita klik aja apply. Nah, setelah itu kita extract. Jika ingin menghubungkannya itu kita tinggal tarik aja yang di sini. Kita tarik ke CSV file import. Kita tarik ke CSV file import, sorry. Nah, kita klik aja mana bagian widget yang ingin kita pakai, seperti data table. Sorry, kita hapus. Kita klik. Cara menyambungkannya seperti ini. Oh, maaf karena tadi saya ada kesalahan teknis, yang dimana jika ingin menggabungkan file itu tidak dapat ke CSV file import karena CSV file import tadi itu berfungsi untuk spesifikasi jenis filenya. Nah, kita hubungkan ke data table yang dimana kita tarik aja garis tegak lurus nanti dia langsung tersambung. Tabelnya di mana pivot table ini berfungsi untuk memvisualisasikan secara detail hasil area yang dicari dari datanya. Sama seperti data tabel, ini kita arahkan filenya ke arah pivot table-nya. Ini adalah count-nya di mana iris tosa totalnya 50, iris versi color-nya 50, iris virginicanya 50 dengan menghasilkan totalnya 150. Sum-nya itu kita dapat iris tosanya itu 250, versi color-nya itu 296,8 dan iris virginicanya 329,4. Min rata-ratanya itu var untuk var, ini mediannya, ini untuk mode, min, dan max-nya. Setelah itu kita akan memasukkan korelasi datanya. Korelasi itu berfungsi untuk menghitung skor korelasi Pearsonnya atau Spearman untuk semua pasangan fitur dalam dataset. Metode ini biasanya digunakan untuk hubungan yang monoton. Di answer files bagian korelasi. Dari alur filenya kita arahkan ke korelasinya. Di percent correlation-nya ada 0,963 petal length-nya dengan petal width-nya. Yang terkecil adalah sepal length dan sepal width-nya. Untuk korelasi Spearman-nya ini. Itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Kami ucapkan terima kasih.